Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Adapun judul materi pada pertemuan yang ke-11 ini yaitu tentang teorema integral Cauchy dan Cauchy-Courant. Jadi, materi analisis kompleks untuk yang pertemuan ke-11 ini kita bagi menjadi dua judul. Judul yang pertama yaitu teorema integral Cauchy dan judul yang kedua yaitu teorema Cauchy-Courant. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan materinya. Ayo. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teorema integral Cauchy. Adapun teoremanya yaitu bila f analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C arah positif dan bila Z0 suatu titik di dalam C, maka nilai dari integral fz dibagi z dikurang z0 dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 2pi i fz0 dan nilai dari fz0 nya yaitu sama dengan 1/2pi dikali integral fz dibagi z dikurang z0 dz sepanjang lintasan C. Nah, jadi seperti itu ya bunyi dari teorema integral Cauchy. Selanjutnya, apabila z0 ditulis dengan lambang A, rumus yang sebelumnya itu menjadi integral fz dibagi z dikurang a dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 2pi FA, dan untuk nilai dari FA nya itu akan sama dengan 1 dibagi 2pi dikali integral fz dibagi z dikurang a dz sepanjang lintasan C. Nah, bentuk rumusnya itu sama ya dengan yang sebelumnya, cuma diganti z0 nya itu menjadi A. Maka rumus di atas itu mengatakan bila f analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka nilai titik di dalam C sepenuhnya ditentukan oleh nilai dari f pada C, sehingga perubahan harga f dari titik di dalam C pasti berubahnya nilai f pada C. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada teorema Cauchy-Courant. Adapun teorema dari Cauchy-Courant yaitu dua fungsi dianggap bernilai real Px, Y dan Qx, Y secara bersama dengan derivatif parsial tingkat 1 kontinu di seluruh region tertutup R yang memuat titik-titik dalam pada kontur tertutup sederhana C. Nah, suatu kontur berorientasi positif bila titik-titik dalam dari R selalu berada di sebelah kiri C. Nah, sesuai dengan teorema Green untuk integral garis, yaitu integral P dx ditambah Q dy sepanjang lintasan C itu akan sama dengan double integral Qx dikurang Py dx dy sepanjang lintasan R. Jika fungsi fz itu sama dengan ux, y ditambah ivx, y yang analitik di seluruh region R di bidang Z dan anggap f aksen Z itu kontinu, maka fungsi U dan V bersama derivatif parsial tingkat 1 kontinu di R, maka
integral U dx dikurang V dy sepanjang integral C itu akan sama dengan negatif double integral Vx ditambah Uy dx dy sepanjang lintasan R. Dan selanjutnya integral V dx ditambah U dy sepanjang lintasan C itu akan sama dengan double integral Ux dikurang Vy dx dy sepanjang lintasan R. Nah, selanjutnya mengacu persamaan Cauchy-Riemann yang sebelumnya telah kita pelajari, maka integran di kedua double integral tersebut adalah 0 di seluruh R. Dan berdasar persamaan integral garis, maka dua integral pada ruas kiri masing-masing mewakili bagian real dan bagian imajiner dari harga integral Fz sepanjang C, sehingga dapat dituliskan menjadi integral U dx dikurang V dy sepanjang lintasan C ditambah I dikali integral V dx ditambah U dy sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 0 ditambah 0i, atau integral Fz dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya bentuk dari teorema Cauchy-Gorset. Yang tadi itu ada integral Fz dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada contoh teorema Cauchy-Gorsetnya. Apabila C kontur tertutup sederhana, maka integral dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 0. Selanjutnya, integral z dz sepanjang lintasan C juga sama dengan 0. Dan integral z kuadrat dz sepanjang lintasan C juga sama dengan 0 karena Fz-nya itu sama dengan 1. Dan Z dan juga Z kuadrat masing-masingnya itu merupakan fungsi menyeluruh dan derivatifnya kontinu dimanapun. Nah, Gorset ini merupakan orang pertama yang membuktikan hilangnya syarat kontinu pada f aksen Z. Penghilangnya syarat ini penting dan salah satu akibat misalnya derivatif dari fungsi analitik adalah juga analitik, sehingga muncul revisi dari teorema Cauchy yang dikenal dengan teorema Cauchy-Gorset, yaitu bila Fz analitik di semua titik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka integral Fz dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya teorema Cauchy-Gorset. Sekarang kita lanjut pada contoh selanjutnya, di mana diketahui C itu sama dengan nilai mutlak Z-nya sama dengan 1. Nah, kita diminta untuk menghitung integral Fz dz sepanjang lintasan C jika Fz sama dengan 1 per Z dikurang 3. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari nilai F aksen Z, di mana F aksen Z itu sama dengan negatif 1 dibagi Z dikurang 3 kemudian dikuadratkan. Dan Fz tidak analitik di Z sama dengan 3 dan Z sama dengan 3 terletak di luar C. Nah, oleh karena itu Fz analitik di dalam dan pada lintasan C, sehingga integral tertutup 1 dibagi Z dikurang 3 dz sepanjang lintasan C itu akan sama dengan 0.
Nah, jadi seperti itu ya contoh dari teorema Cauchy-Corsat. Nah, cukup sekian materi analisis kompleks mengenai teorema integral Cauchy dan Cauchy-Corsat pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah.